news guys. Ciri sudah tahu, musik tradisionalnya juga sudah tahu. Nah, tadi yang Asno sampaikan fungsinya guys. Fungsi musik tradisional itu mungkin ada beberapa yang juga termasuk dalam fungsi musik pada umumnya. Nah, ini secara khusus fungsi musik tradisional yang pertama ada sebagai alat komunikasi, sarana adat ritual, kemudian pengiring tarian, sarana hiburan, ekonomi, dan pengembangan diri. Lebih jelas kembali Mas Gaul, check this out. Oke guys, sekarang gue akan ngejelasin fungsi atau kegunaan musik tradisional. Di sini mungkin tidak berbeda jauh dengan fungsi musik pada umumnya, tetapi ada yang lebih menjadi ciri khas. Yang pertama, fungsi musik tradisional itu adalah sebagai alat komunikasi guys. Dulu sebelum ada perkembangan teknologi, musik tradisional digunakan sebagai alat komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Gue ambil contoh di Jawa guys, gamelan Jawa. Gamelan Jawa itu harus dimainkan lebih dari satu orang guys, tidak bisa hanya dimainkan satu orang kayak orang gila nanti lu hanya main gong sendirian, gong gong gong, malah mengerikan. Nah, untuk itulah gamelan diciptakan supaya yang memainkan bisa saling berkomunikasi guys. Itu sangat indah bukan tujuannya. Lalu yang kedua, fungsi musik tradisional digunakan sebagai sarana budaya dan budaya atau ritual. Tadi udah gue jelasin di fungsi musik pada umumnya, digunakan untuk upacara-upacara adat tertentu. Misalnya lagi-lagi di Jawa guys, ada gamelan Jawa yang khusus dimainkan atau khusus memainkan lagu-lagu tertentu ketika ada peringatan hari-hari besar tertentu di Keraton Jawa, khususnya di Keraton Jogja guys. Lalu yang selanjutnya, musiknya sebagai pengiring tari. Musik tradisional salah satunya bisa digunakan untuk mengiring tarian guys. Kalau musik sekarang itu dance, sebenarnya tidak ada bedanya. Bedanya adalah dulu dan sekarang. Jadi musik-musik sekarang yang nyanyinya sambil ngedance itu sebenarnya adalah perulangan dari masa lalu, yaitu musik yang digunakan untuk mengiring tarian atau musik tradisional yang digunakan untuk mengiring tarian. Lalu musik tradisional ini berfungsi sebagai sarana hiburan dan ekonomi. Itu tadi sudah gue jelasin. Jadi yang ngamen-ngamen atau yang konser-konser sekarang ini, di zaman sekarang, tidak hanya musik-musik modern saja, tapi juga musik tradisional guys. Kalian bisa lihat di banyak channel YouTube atau di televisi. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengembangan diri. Mungkin ini yang sedikit berbeda guys. Pengembangan diri dalam musik tradisional itu tidak hanya pada permainannya, jadi tidak hanya pada skill permainannya. Kalian bisa memainkan kendang, bukan berarti kalian skillnya bagus, tidak hanya itu yang diajarkan, tetapi lebih dari itu. Kendang itu filosofinya mengendalikan
mau cepat, mau musiknya cepat, mau gamelannya lambat, mau gamelannya keras, mau gamelannya lembut, itu yang mengendalikan kendang guys. Itu pengembangan diri terletak di sisi itu. Jadi tidak hanya mengembangkan skill tetapi juga soul guys. Incredible, luar biasa. Kembali ke Mas. Nah, sudah lebih tahu kan musik tradisional itu apa, cirinya bagaimana, kemudian fungsinya buat apa. Kalau mau lebih tahu secara mendalam lagi, kalian bisa searching nih di YouTube, banyak sekali. Misalnya kalau di Indonesia tradisional itu contohnya ada karawitan guys, kulintang, musik gong luang, krumpiung, kemudian ada laras madya, ada santi suara, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di Indonesia ini musik tradisionalnya, kalau yang Mas Nu tahu, itu paling banyak guys di dunia guys. Karena di Indonesia setiap daerah itu punya musik tradisional. Harusnya kita bangga guys sebagai bangsa Indonesia. Musik tradisionalnya paling banyak guys. Walaupun mungkin tidak seterkenal musik tradisional luar negeri, misalnya seperti orkestra atau chamber atau yang lainnya guys. Kemudian kalau di Jepang misalnya ada biwa musi, ada heike biwa, ada apalagi bahasa Jepang Mas Nu nggak apa, karena dia searching tuh di channel YouTube banyak sekali. Kemudian di Spanyol misalnya ada tango, ada breakdown, ada salsa, ada cha-cha-cha atau apalah. Kemudian ada reggaeton, mungkin reggaeton, oke, bisa kalian searching. Itu juga merupakan musik tradisional. Kemudian kalau di Korea nih, nah ini para K-popers di Korea itu juga ada musik tradisional. Misalnya ada nongak, ada pansori, minyo, bukan minho ya, minyo, oke. Kemudian ada ariran dan lain sebagainya. Bisa kalian searching. Oke, itu beberapa contoh musik tradisional. Sudah tambah tahu kan tentang musik tradisional? Kalau belum tahu, tonton lagi. Belum tahu lagi, tonton lagi aja. Kalau sudah tahu, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Nah, itu saja yang bisa Mas Nu jelaskan dan Mas Gaul jelaskan tentang musik tradisional. Jangan lupa cintai musik tradisional bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita tidak tahu musik tradisional bangsa kita, dan jangan sampai malah bangsa lain yang tahu musik tradisional bangsa kita. Malu dong guys. Kalian harus tahu kulintang, gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, talimpong, tajidor, gambang kromong. Banyak sekali di Indonesia. Nah, itu juga bisa kalian searching di channel-channel YouTube. Banyak sekali yang memperkenalkan musik tradisional Indonesia. Oke guys, sekian yang bisa Mas Nu sampaikan dan Mas Gaul jelaskan. Kita ketemu lagi dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih guys. Dadah.